Assalamualaikum adik-adik di rumah. Bagaimana keadaannya di rumah adik-adik semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian baik-baik saja kan, diberikan rahmat oleh Allah dan berikan hidayah untuk kalian untuk selalu bisa belajar dengan nikmat dan hikmat. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, adik-adik di rumah siapkan untuk belajar hari ini. Nah, yang saat ini kita akan belajar tentang apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seperti apakah itu? Nah, kita akan menjelaskan tentang pertumbuhan hewan. Pertumbuhan hewan seperti apakah? Nah, seperti yang kita ketahui, minggu yang lalu kita telah belajar tentang perkembangan biakan hewan. Ada 3 kan? Nah, yaitu satu ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga adalah ovovivipar. Ovipar tahu kan? Ovipar adalah bertelur dan vivipar adalah beranak, dan ovovivipar adalah beranak dan bertelur. Nah, hari ini Ustadz akan memberikan satu contoh tentang pertumbuhan hewan, yaitu hewan kupu-kupu. Nah, hewan kupu-kupu kan ada 4 tahap pertumbuhan, ya kan? Beda seperti halnya ayam, kambing, dan ikan kan? Itu hewan hanya sebuah telur lalu menetas menjadi seekor ayam ataupun seekor ikan. Nah, hari ini kita belajar kupu-kupu ada 4 tahapan. Oke, yang pertama, lihat di samping. Yang pertama adalah telur. Telur ini berasal dari kupu-kupu. Nanti setelah bertelur, maka induknya akan pergi dan telurnya akan menetas menjadi seekor ulat. Nah, yang penting kita ketahui bahwa ulat adalah makanannya apa? Dedaunan. Ulat ini nanti setelah ini akan menjadi sebuah kepompong. Tahu kan kepompong? Masa nggak tahu? Pasti tahu kan? Nah, kepompong ini nanti adalah yang akan menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Nah, hari ini kan tadi kita sudah menjelaskan tentang pertumbuhan hewan kupu-kupu, yaitu ada 4 tahapan, yaitu satu, bertelur, yang kedua adalah ulat, yang ketiga adalah kepompong, dan yang keempat akhirnya menjadi seekor apa? Kupu-kupu. Nah, Ustadz punya tugas untuk kalian semua adik-adik. Pilihlah salah satu hewan dari di samping ini, maka nanti ceritakan dari mulai dia lahir ataupun dia bertelur hingga nanti menjadi seekor hewan yang dewasa. Ustadz punya 2, yaitu satu nyamuk dan yang kedua adalah katak. Oke? Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Pertumbuhan hewan. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa? Matematika. Matematika seperti apakah itu? Kita lanjut selanjutnya, oke? Halo, kita bertemu lagi. Kita kan tadi kan sudah belajar tentang pertumbuhan hewan. Sekarang kita akan belajar tentang matematika, yaitu perkalian. Seperti yang kita ketahui, minggu lalu kita kan sudah belajar tentang pertambahan, pengurangan, dan hari ini kita akan belajar tentang perkalian. Nah, kira-kira kalian sudah paham belum? Ataupun sudah mengerti belum tentang perkalian? Nah, oke. Ustadz akan memberikan satu contoh, 2 contoh tentang cara penyelesaian perkalian susun panjang dan susun pendek. Ustadz punya angka seperti ini. 125 dikali 3. Bagaimana caranya pada saat mengerjakan ini? Dibuat susun panjang dulu. Oke. Ini Ustadz tulis panjang. Yang pertama, 5 kali 3 adalah 15. Dan 2 kali 3, karena di sini 2 adalah puluhan, maka 2 kali 3 artinya 60. 6. Artinya 6 pada saat puluhan maka berubah menjadi 60.
Dan ini ratusan. 1 kali 3 adalah 3. Karena di sini ada ratusan, maka ditulis 300. Kemudian dijumlahkan. Ini 5, ini 7, dan ini 3. Nah, ini untuk cara panjang. Dan untuk cara pendeknya adalah 125 kali 3. 5 kali 3 15. Menyimpan 1. Ingat-ingat, pada saat menghitung 5 kali 3 adalah 15. Yang diambil adalah bagian belakang. Jadi 5 bagian belakang ditaruh sini, kemudian sisanya ditaruh sini. Dan kemudian 2 kali 3 adalah 6. Nah, karena di sini mempunyai 1, akhirnya ditambahkan di sini menjadi 7. Kemudian 1 kali 3 adalah 3. Nah, sama kan? Berikut ini sudah Ustadz jelaskan tentang cara panjang dan cara pendek. Lebih mudah yang mana? Terserah adik-adik di rumah, ya kan? Ini baru hanya 125 dikali 3 dan hasilnya ada 375. Dan sama untuk cara yang pendek, 125 kali 3 adalah 375. Oke, Ustadz akan memberikan satu contoh lagi. Mungkin ini agak sulit ya, tolong diperhatikan. Ustadz di sini mempunyai angka 275. 275 dikalikan 2. Nah, bagaimana cara panjangnya? Ya, kita perlu ketahui bahwa di sini adalah angka ratusan, 275. Pertama kali yang kita hitung adalah bagian satuan. 5 kali 2 adalah 10. Kemudian 7 kali 2 adalah 14. Dan karena di sini adalah puluhan, maka ditambahkan 0 menjadi 140. Kemudian bagian ratusan adalah 2 kali 2 adalah 4. Dan kita ketahui bahwa di sini adalah ratusan ditambahkan 2 0. Jadi hasilnya adalah 400. Kemudian ditambah ini 0, ini 5, dan ini adalah 5. Jadi hasil dari 275 dikalikan 2 adalah 550. Kemudian di sini Ustadz punya cara lagi untuk menghitung 275 dikalikan 2 dengan cara pendek. Pertama, dari depan dulu, oke? Dari kanan dahulu. 5 kali 2 adalah 10. Dan ingat tadi mengisi angka pertama kali adalah bagian belakang. Jadi di sini 0. Kemudian di sini angka 1 karena simpanannya tadi. Kemudian 7 kali 2 adalah 14. Karena di sini ada satu angka, maka ditambahkan 1, jadi 15. Nah, ingat tadi kan 15. Yang satunya kita simpan kembali di sini. Kemudian kita hitung kembali, 2 kali 2 adalah 4. Dan 4 karena di sini ada satu penyimpanan, maka ditambahkan 1 jadi 5. Nah, sama kan? Oke, itu tadi 2 contoh yang berikan kepada Ustadz. Ustadz mempunyai tugas untuk kalian semua di rumah. Tolong kerjakan halaman 75 di buku pena dari nomor 1 sampai 5 dikerjakan di buku tulis dan nanti dikirim ke Ustadz ya. Terima kasih, masih semangat dalam belajar. Kita tadi kan sudah belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu pertumbuhan hewan dan matematika perkalian. Selanjutnya kita akan belajar tentang SBDP. Seperti apakah itu? Nah, dengarkan ya. Gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dengan komposisi warna yang indah. Di dalam gambar dekoratif ada beberapa unsur, yaitu 1. Garis, 2. Bentuk, dan 3. Warna.
Unsur gambar dekoratif yang pertama adalah garis. Garis di sini ada beberapa jenis, yaitu 1. Garis lengkung, 2. Garis horizontal, dan yang ketiga adalah garis zigzag. Lalu, yang kedua dari gambar dekoratif yaitu bentuk. Bentuk di sini ada beberapa jenis, yaitu persegi panjang, segitiga, persegi, dan lingkaran. Dan yang terakhir di dalam gambar dekoratif adalah warna. Inilah yang membuat semuanya menjadi indah dan cantik. Warna memiliki dua jenis yaitu warna primer dan warna sekunder. Warna primer adalah warna dasar yang terdiri atas merah, kuning, dan biru. Lalu yang ketiga adalah warna sekunder. Warna sekunder merupakan warna yang dihasilkan dari campuran dua warna primer yang terdiri dari warna hijau yang percampuran dari warna biru dan kuning. Warna jingga atau oranye percampuran dari warna merah dan kuning. Lalu warna ungu percampuran antara warna merah dan warna biru.